Assalamualaikum Sobat Bisnis Islam tercinta. Perkenalkan, nama saya Nur Maulidiyah Saadah dengan NIM 19102040035. Saya mahasiswi program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan etika bisnis Islam. Oke Sobat Bisnis Islam tercinta, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang 5 prinsip dasar etika bisnis dalam Islam. Kira-kira apa saja 5 prinsip dasar etika berbisnis dalam Islam? Yuk mari kita simak videonya. Yang pertama, prinsip kesatuan atau unity. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Adapun contoh penerapan prinsip kesatuan dalam berbisnis adalah 1. Tidak ada diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama. 2. Tidak ada paksaan bersikap bahwa Allah lah semestinya yang paling ditakuti dan dicintai. Karena sikap ini akan terefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya termasuk aktivitas bisnis. 3. Tidak menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikat kekayaan merupakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, prinsip keseimbangan atau equilibrium. Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zolim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Adapun contoh penerapan prinsip keseimbangan dalam berbisnis adalah 1. Dalam berbisnis, harus memperhatikan keseimbangan hak pembeli dan hak penjual. Dengan begitu, sesuai dengan pemahaman bahwa pada dataran ekonomi prinsip keseimbangan dapat menentukan konsumsi serta produksi yang baik, dan juga dapat menentukan konfigurasi aktivitas distribusi. 2. Tidak mengakui hak milik yang tak terbatas dan pasar bebas yang tak terkendali. Selanjutnya ketiga, prinsip kehendak bebas atau free will. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Adapun contoh penerapan prinsip kehendak bebas dalam etika bisnis Islam adalah 1. Kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. 2. Adanya kesepakatan atau kerjasama dalam melakukan transaksi jual-beli antara pihak penjual dan pembeli. Yang keempat, prinsip tanggung jawab atau responsibility. Bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan secara bebas oleh manusia itu merupakan sebuah penetapan batasan dalam hal perbuatan. Manusia perlu mempertanggungjawabkan atas tindakannya karena untuk memenuhi kesatuan dan keadilan. Dengan adanya sebuah pertanggungjawaban dan konsep etika maka tidak menuntut suatu hal yang mustahil dikerjakan oleh manusia. Seperti dalam suatu hal adapun contoh penerapan prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis Islam adalah 1. Nilai upah harus dikaitkan dengan UMR atau upah minimum regional. 2. Economic return bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas 0 dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan, seperti sistem bunga. 3. Larangan semua transaksi alegotoris yang dicontohkan dengan istilah garar. Dan yang terakhir adalah prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran atau truth, goodness, and honesty. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran.
Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagian niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Adapun contoh penerapan prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dalam etika bisnis Islam adalah 1. Adanya sikap toleransi antara penjual dan pembeli. 2. Sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian terhadap salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Baik sobat bisnis Islam tercinta, itu TDI merupakan 5 prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.